Penerimaan diri. Di sekitar beberapa minggu lalu, gue baru beres baca buku yang cukup viral soal penerimaan diri, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Singkatnya, kurang lebih bukunya itu bercerita soal seseorang yang membenci hidupnya sendiri gitu, dan ya ingin mati, tapi gagal. Dan sebenarnya si bukunya itu seputar proses penerimaan hidup karakternya kembali setelah gagal mati gitu, melalui berbagai hal yang ia alami, tapi mostly karena ia mendapat berbagi POV orang lain sih, sehingga pada akhirnya ia bisa menerima hidupnya kembali. Hari ini gue baru aja habis ngobrol dengan salah satu teman gue yang ternyata selama ini nggak percaya diri sama penampilan fisiknya gitu. Gue cukup kaget karena dari POV gue selama ini dia nampak tak memiliki masalah gitu dengan how she look. Dan pemicunya juga itu lebih karena masa lalunya juga sih yang cukup kelam soal itu ya. Di buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang gue mention sebelumnya, itu kurang lebih cukup memiliki keresahan yang sama lah ya, soal penampilan fisik karakternya ya gitu. Dan BTW ini gak spoiler. Kasarnya karakter itu membenci dirinya sendiri karena dia itu ya akibat dan gak mendapat penilaian yang baik dari lingkungannya gitu. Kalau lo dengar suatu kasus orang yang ingin mati karena penampilannya, lo harusnya udah bisa bayangin lah ya betapa buruknya perlakuan lingkungannya gitu terhadap dirinya sendiri gitu. Dan gue rasa hal ini juga sih yang bikin buku ini viral ya. Kalau ditanya soal POV gue terhadap masalah seperti ini, gue yakin setiap orang pasti ada momen dimana mereka nggak percaya diri gitu because how they look. Dan gue juga udah pernah melewati masa ini sih, dan syukurnya gue udah bisa melewatinya dengan baik. Kamu kalau putih ganteng deh. Atau kalau gigi kamu rapih, pasti cewek ada yang mau deh sama kamu. Atau makannya main basket atau loncat-loncat deh, biar tinggi. Itulah kalimat sehari-hari yang biasa gue denger dari ortu. Di waktu yang beneran random, entah pulang sekolah, waktu habis main, atau ya momen random lainnya gitu. Sebagai orang yang pernah dibilang najis sama cewek dan pernah ditolak kerja karena muka juga, lo harusnya udah bisa bayangin sedikit lah ya penderitaan gue gitu. Dan syukurnya saat ini gue udah cukup bisa berdamai lah ya dengan keadaan tersebut. Gimana caranya tuh bang? When you start taking care of yourself, that's the key. Atau waktu lo mulai bisa urus diri lo sendiri. Terlepas itu terjadi karena orang lain atau ya karena diri lo sendiri. Pakailah sesuatu yang emang lo inginkan gitu, bukan karena tuntutan orang lain, tapi karena diri lo sendiri. Di kasus gue baru bisa melakukan hal ini saat udah bisa punya penghasilan sendiri gitu. Jadi misalnya dari kalian yang nonton itu masih anak sekolah dan situasinya bisa dibilang kurang beruntung lah ya gitu, kayak gue gitu, jajannya sedikit gitu. Sebenarnya gak usah terlalu terburu-buru guys soal ini. Dan ya gue rasa karena hal ini juga sebenarnya gak perlu terlalu dengan orang lain ya untuk konteks ini. Anggap aja itu sebagai saran, karena kebanyakan orang juga cuma pakai standar sendiri gitu untuk konteks ini. Dan sebenarnya kuncinya ada di diri kalian sendiri gitu. Saat lo udah bisa mulai mengurus diri lo sendiri dan merasa nyaman sama diri lo sendiri, dan bahkan percaya diri juga gitu, orang lain juga tanpa sadar bisa merasakan hal itu kok. Dan honestly, as you grow up, mungkin keresahan lo bakal berubah ke arah value yang bisa lo berikan ke hidup lo sendiri gitu. Dan otomatis akan mengesampingkan hal ini. Dan waktu lo udah mengalihkan perhatian lo ke yang lain dan ngasih yang terbaik ke hal itu, hal yang lain juga akan ikut mengikuti kok. Kalau di buku Seporsi Mie Ayam itu sebenarnya masalah karakternya bisa dibilang lebih kompleks ya, dan bukan sesuatu yang bisa diubah seenaknya dengan cara yang gue sebutin itu. Dan ya meskipun lo udah ngasih yang terbaik ke suatu lingkungan, tapi mereka tetap nggak ngasih feedback yang positif, mungkin itu waktunya lo keluar sih dan cari sudut pandang baru. Waktu lo ngerasa ditolak saat berada di suatu tempat, well maybe you're not belong in there in the first place gitu. Jadi jangan buat diri lo tetap terkurung di gelembung lo sendiri dan keluarlah untuk masuk ke gelembung yang lebih besar. Dan ya kurang lebih itulah keresahan gue soal penerimaan diri. Tulisan ini ditulis karena curhatan teman gue yang ternyata punya keresahan yang serupa dan ya di luar dugaan gue gitu. Dan ya gue bersyukur sih udah melewati masa-masa ini, dan sebenarnya di video ini juga secara nggak langsung buat dia, dan ya semoga bisa membantu kalian juga yang memiliki keresahan yang sama gitu. Dan juga satu lagi karena buku Seporsi Mie Ayam ini buku yang beneran bagus juga ya. Jadi rekomen banget BTW. Dan ya gue rasa segitu dulu aja buat video kali ini karena udah kepanjangan. Sampai ketemu di next video. Bye.